Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam ketaatan kepada Allah setelah Allah menghidupkan kembali kita setelah kematian kita. Tak lupa kita berzikir kepada Allah, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Setelah beberapa saat kita melakukan ketaatan yang lainnya, kita beralih kepada ketaatan yang berikutnya, yaitu mentadabburi dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini pembahasannya adalah babu sholatit tatawwu'i fil baiti. Bab yang ke-42, babu sholatit tatawwu'i fil baiti. Bab yang menjelaskan tentang sholatut tatawwu', sholat sunnah Rasulullah yang beliau kerjakan di rumah. Hadis yang ke-297. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Sa'din, Abdullah bin Sa'din atau Abdullah bin Sa'ad. Apa kata sahabat Abdullah ini? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fi baiti
was-salati fil masjid. Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat Abdullah bin Sa'ad, tentang sholatku yang aku kerjakan di rumah, tentang sholat yang aku kerjakan di rumahku dan sholat di masjid. Jadi sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, sholat itu di rumah atau di masjid? Kata beliau. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, ya, qala qad tara ma aqraba baiti minal masjid. Wahai Abdul Sa'ad, ya, atau Abdullah bin Sa'ad, kamu kan tahu rumahku itu adalah rumah yang paling dekat dengan masjid. Fal'an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Terjemahannya, kata Rasulullah, aku itu lebih menyukai salat di rumah dibandingkan salat di masjid. Illa an takuna salatan maktubah. Tetapi yang lebih aku cintai itu adalah salat sunnah, bukan salat wajib. Begitu, jamaah yang dirahmati Allah. Nanti kita baca penjelasan dari para ulama. Maksud Rasulullah, mengapa lebih dicintai salat sunnah di masjid di rumah dibandingkan salat di masjid, yaitu salat sunnah beliau. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita baca. Salatut tatawwu'i ay an-nafilah mithlu sunan ar-rawatibi qabla al-fariḍah aw ba'daha. Jadi salat tatawwu itu adalah salat nafilah. Salat nafilah itu adalah salat sunnah rawatib sebelum salat fardu atau sesudah salat fardu. Ada juga salat sunnah yang lain, wa sunnatul wudu'i wa ghairi dzalika. Ada juga salat sunnah sebelum wudu atau salat sunnah wudu dan salat sunnah yang lain. Wa fil hadits yas'alu sahabi hal salati sunnati fil masjid afdalu au fil bait. Ya. Dan sahabat Abdullah bin Sa'ad tadi bertanya kepada Rasulullah, salat sunnah itu lebih utama di masjid atau lebih utama di rumah? Fakanatil ijabah bi tariqatin sahlatin yafhamu hasailu. Dan jawaban Rasulullah adalah jawaban yang mudah yang difahami oleh para penanya. Jadi Rasulullah itu di dalam perkataannya namanya jawami'ul kalim. Jadi jawami'ul kalim itu adalah kalimat Rasulullah tidak terlalu panjang tetapi maknanya syarat dengan makna ataupun penuh dengan makna. Kebalikannya jamaah yang dirahmati Allah, ada di dalam istilah bahasa Arab itu namanya itnab. Itnab itu adalah perkataan-perkataan yang panjang lebar tetapi sedikit sekali maknanya. Jadi muter-muter, diputar-putar gitu jamaah yang dirahmati Allah. Banyak ngomongnya gitu. Kemudian pada akhirnya bilang begini. Jadi kesimpulannya begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, namanya jawami'ul kalim atau ijaz. Kalimat beliau tidak bertele-tele, tetapi syarat akan makna. Jadi, faqad awdahar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sahabatku, kamu kan tahu rumahku itu dekat dengan masjid. Ini yang pertama. Mengapa Rasulullah itu mengatakan lebih suka sholat di rumah ketika itu adalah sholat sunnah? Jadi kan Rasulullah itu rumahnya di sini nih, ya diibaratkan dekat sekali. Dalam hadis yang lain ketika Rasulullah itu akan menyisir rambut beliau ketika sedang melaksanakan iktikaf di bulan Ramadan, jadi Rasulullah tidak perlu keluar dari masjid. Jadi tinggal kepala beliau itu tinggal beliau letakkan di depan pintu gini kan, ya. Nanti Ibunda Aisyah itu sudah menyisir rambut beliau dari dalam rumah. Jamaah yang dirahmati Allah.
Jadi kan memang kebiasaan Rasulullah itu iktikafnya itu 24 jam di dalam masjid gitu. Yang yang ideal seperti itu jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kemudian ini alasan yang pertama. Kenapa Rasulullah itu kemudian suka atau lebih menyukai sholat di rumah dibandingkan sholat di masjid untuk sholat sunnah begitu. Yang pertama, wadzalika lil bu'di 'anir riya. Yang pertama kata Rasulullah ini untuk menjauhi atau menjauhkan diri dari sifat riya. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, mafhum mukhalafahnya, makna terbaliknya, kalau jamaah selamat dari sifat riya begitu, maka lebih utama di masjid begitu. Kalimat ataupun makna sebaliknya. Saya nggak ada masalah gitu. Saya tidak akan riya kalau sholat sunnah di masjid. Berarti ya lebih disukai di masjid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah rumah Rasulullah dekat dengan masjid. Ya. Yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, alasan Rasulullah wa nuzulur rahmati fil baiti wal barakati fihi. Jadi Rasulullah ingin ya, Rasulullah itu juga rumahnya ya diturunkan kepada beliau rahmatnya Allah dan keberkahan Allah di rumah beliau. Kemudian juga ada maksud berikutnya kenapa Rasulullah menyukai sholat ya, sunnah di rumah, wa ta'limuz zaujati wal auladi as-shalah ya. Jadi Rasulullah ingin ya mengajarkan kepada istri beliau, kepada anak-anak beliau tentang sholat begitu. Jadi ini alasan yang berikutnya. Kemudian alasan yang berikutnya, wa hatta tashhada ardal baitil ladzi sajada 'alaiha lahu yaumal qiyamah begitu. Jadi diinginkan juga oleh Rasulullah nanti supaya bumi yang dijadikan tempat sujud oleh Rasulullah itu nanti bersaksi pada hari kiamat bahwa itu dijadikan tempat sholat oleh Rasulullah begitu. Jadi kan dulu itu masjid ya, masjid kita itu kan tidak masjid seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Masjidnya Rasulullah itu adalah masjid yang tidak berkeramik ya. Masjidnya Rasulullah itu adalah masjid yang lantainya pasir begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lantainya pasir. Jadi mengapa kok kemudian ada orang yang membiasakan mengusap wajahnya setelah sholat itu dikarenakan dahulu jadi masih nempel di sini pasir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah ya, sholat itu terbiasa juga menggunakan sandal ketika sholat di masjid begitu. Kemudian mengapa ada orang Badui yang kencing di masjid itu ya? Karena dikiranya itu adalah rumah biasa ya, bukan masjid. Kalau sekarang kan bayangkan kalau ada yang kencing ya di pojokan masjid dengan karpet setebal ini jamaah yang dirahmati Allah begitu. Dulu aja Umar bin Khattab itu sudah marahnya minta ampun begitu. Bagaimana kalau sekarang ada yang kencing di sini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah begitu. Ada yang kencing di karpet ini begitu. Kira-kira diapain Mas Heri? Ya sudah dibersihin, ya sudah divakum begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya masjid kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mau ditinjau dari segi bahasa, maka masjid kita ini sebenarnya masjid bid'ah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya karena nggak sama dengan masjidnya Rasulullah zaman dahulu begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah. Kata Badui itu ketika setelah kencing di masjid kemudian sudah tenang begitu, sudah nyaman setelah kencing itu, kemudian Rasulullah menyuruh untuk menyiramnya, nggak usah marah, nggak usah dikejar. Nanti kalau dikejar justru jadi semasjid-masjid. Ada tambahan riwayat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Badui itu mengatakan begini ketika Umar itu marah dengan tanpa merasa bersalah keluar dari masjid. Kemudian komentarnya begini, untung nabinya itu Muhammad, bukan kamu Umar, katanya begitu. Itu kalimat si Baduinya itu, ya, untung nabinya itu adalah Muhammad, bukan kamu, begitu, tanpa merasa bersalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini alasan Rasulullah begitu
Amma as-salat al-mafruḍah, kemudian adapun salat-salat wajib, salat subuh, zuhur, asar, kemudian maghrib dan isya, harisun ala ayyusalliha fil masjidi li'annaha min sya'airil Islam. Jadi Rasulullah sangat menjaga sekali untuk dilaksanakan di masjid karena itu adalah syiar-syiar Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kemudian juga hunaka nawafil afdal an tusalla jamaah. Begitu juga dalam keterangan kitab ini ada sholat sunnah yang itu lebih utama dikerjakan berjamaah. Salah satunya adalah sholat al-aidain, ya, sholat 2 rakaat, ya, id, ya, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri. Kemudian sholat tarawih juga ini lebih utama dikerjakan jamaah begitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetapi di sana juga ada sholat sunnah yang dikerjakan sendirian di masjid, itu lebih utama. Salah satunya adalah sholat sunnah tawaf begitu. Jadi dikerjakan sendirian. Meskipun ya di komando biasanya kalau orang-orang umrah itu supaya lebih mudah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah alasan Rasulullah begitu mengerjakan lebih suka ataupun lebih utama kata beliau lebih mencintai sholat sunnah di rumah dibandingkan di masjid begitu. Tentu nanti Bapak Ibu juga memiliki alasan-alasan tertentu begitu. Kalau mau dikerjakan di masjid takut terlambat Ustadz karena waktunya terbatas begitu, apalagi rumahnya jauh, sedangkan Rasulullah itu adalah rumahnya dekat. Dan saya juga ya insya Allah saya nggak ria Ustadz, makanya saya sholat di masjid begitu. Kemudian saya juga tidak sholat sunnah di masjid, khususnya sholat nafilah atau sholat qobliyah atau ba'diyah, karena juga saya sudah terbiasa sholat ya, tahajud di rumah begitu. Saya maka insya Allah rahmat dan kasih sayang Allah itu sudah datang, kemudian tempat sujud di rumah saya itu sudah bersaksi nanti pada hari kiamat. Begitu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini alasan-alasannya ya, mengapa Rasulullah kemudian mencintai sholat di rumah untuk sholat ya, sunnah ya dibandingkan sholat wajib. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira cukup sekian ya pembahasan kita. Insya Allah di pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang sholat duha ya. Babu sholatin duha. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.